Shalom, selamat bertemu lagi lewat mimbar online pada Minggu tanggal 9 Januari 2022. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan sabda-Mu yang agung dan mulia. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada hari ini lagi Tuhan. Kami berdoa, buka hati kami Tuhan. Berikan pikiran tenang di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa yang mau menggagalkan, yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan melalui mimbar online. Kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami agungkan dan muliakan. Terima kasih Bapa, semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari Yesaya pasal yang ke-60, Yesaya 60 ayatnya yang ke-11. Silakan saudara menyimak. Saya ulangi, Yesaya 60 ayat yang ke-11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini ialah pintu berkat terbuka bagi orang yang mencari Dia. Saya ulangi, pintu berkat terbuka bagi orang yang mencari Dia, atau bagi orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah berada di tahun yang baru, tahun 2022. Di mana kita sudah menikmati 9 hari di tahun yang baru ini. Nah, kita tidak tahu dan kita tidak mengerti apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2022 ini yang masih 356 hari lagi. Kita telah mengikuti sejak tanggal 1 Januari dan yang kita saksikan bencana alam. Bencana alam terjadi di mana-mana. Bahkan sampai dikatakan di dalam YouTube, Indonesia berduka. Tahun baru disambut dengan bencana alam. Hujan es, puting beliung, angin puting beliung, banjir bandang, gempa bumi, bahkan semburan lahar Gunung Semeru sampai menghanyutkan ternak-ternak dan ada orang-orang di dalamnya. Belum lama
semburan lahar dingin dari Gunung Semeru. Erupsi dari Gunung Semeru terjadi lagi. Nah saudara, benar kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu yang sudah terjadi. Saudara-saudara, saya mau beritahukan. Di dalam kehidupan ini, pasti ada saat di mana kita diperhadapkan pada situasi yang sangat tidak menyenangkan. Di mana apa saja yang kita kerjakan sepertinya tidak membuahkan hasil sama sekali, alias kita mengalami kegagalan. Saudara masih ingat tanggal 31 Desember ibadah penutupan tahun? Bukankah Bapak Pendeta kita bersaksi bahwa sepanjang tahun 2021 seolah-olah dia mengalami kegagalan? Karena yang dipanen itu hanya sakit dan sakit dan sakit datang silih berganti. Yang satu belum selesai, satu datang lagi. Bukan hanya Bapak, Ibu juga, bahkan Desi. Kita mendengar semua, yang hadir pasti mendengar. Nah, saudara-saudara, di mana kita pun merasa mengalami jalan buntu di segala hal. Seperti bangsa Israel yang menghadapi laut Teberau yang serasa seperti mereka mengalami jalan buntu. Kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, di sana kita melihat, saya akan bacakan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pada saat itu bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, sebelum mereka keluar dari Mesir, sebenarnya Tuhan melakukan sesuatu bagi bangsa Israel, di mana Tuhan melembutkan hati bangsa Mesir, sehingga pada waktu orang-orang Israel mereka berpamitan, mereka akan meninggalkan Mesir, orang-orang Mesir bermurah hati, mereka berbagi kasih ya untuk bangsa orang-orang Israel yang akan meninggalkan mereka. Dan saya percaya pasti di dalam perjalanan mereka happy, pasti penuh sorak-sorai di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka sudah terlepas dari beban yang mereka alami di Mesir ya. Mereka diperbudak di Mesir, bahkan dicambuk, dikasih kerja paksa, pekerjaan ditambah, sedangkan pendapatannya dikurangi. Dan kalau mereka capek, mereka berhenti, dicambungin. Dan pada waktu mereka berangkat, tadi saya sudah katakan, orang-orang Mesir bermurah hati sehingga mereka berbagi kasih. Wah, luar biasa. Pasti sorak-sorai yang ada di dalam kehidupan
orang-orang Israel, bukan? Wah, puji Tuhan, kita sudah bebas dari belenggu penganiayaan, kerja paksa dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, pada waktu mereka telah sampai di tempat karena mereka harus berhenti di situ, ya, masih panjang perjalanan mereka, tapi pada waktu mereka keluar dari Mesir mungkin sudah mau malam atau sore, ya. Jadi mereka beristirahat dan bapak-bapak sedang memasang kemah, kemudian ibu-ibu mungkin mereka sedang masak-masak dan anak-anak sedang happy-happy mereka main di tepi laut. Saudara-saudara, tiba-tiba apa yang terjadi, ya? Tadi kita sudah baca di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 9 dan ayat yang ke-10, di mana Firaun berubah pendirian. Firaun menyuruh memasang kereta-kereta dengan pasukan-pasukannya, orang-orang yang gagah perkasa, mengejar, menyusul bangsa Israel. Akhirnya mereka pergi. Dan orang-orang Israel, mereka tidak tahu, saudara-saudara, ya. Lagi sedang happy-happy, tiba-tiba mendengar ada bunyi duk dak, ya. Wah, kok ada apa ini? Bunyinya semakin lama semakin keras. Dan saudara, ternyata pada waktu mereka menoleh ke belakang, mereka melihat Firaun dengan kereta-kereta dan pasukan-pasukan yang gagah perkasa, kuda-kuda yang hebat, menyusul bangsa Israel. Orang-orang Israel sangat ketakutan, ya. Alkitab berkata, pada waktu mereka melihat Firaun dan tentara-tentaranya datang menyusul, mereka ketakutan dan mereka berteriak. Mereka berseru kepada siapa, saudara? Mereka berseru kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya mau beritahukan sebagaimana bangsa Israel pada waktu musuh mereka Firaun dan tentara-tentaranya datang, mereka sangat ketakutan. Nah, sepertinya mereka mengalami jalan buntu, ya. Pintu-pintu kehidupan seolah-olah telah tertutup. Saudara, saya mau beritahukan, pintu boleh saja kita tafsir secara alegoris. Berbicara tentang pintu, ya. Misalnya, pintu kesempatan, pintu berkat, pintu jawaban doa, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan, dan lain sebagainya. Seolah-olah sudah tertutup bagi bangsa Israel. Dan itu tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu juga terjadi atas pribadi kita, keluarga kita, atau di dalam pekerjaan kita, ya. Semua pintu-pintu tertutup, saudara. Nah, saya mau beritahukan, jikalau sampai hal itu terjadi terhadap pribadi kita, bagaimana caranya kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup? Tadi saya sudah beritahukan, pintu berkat tertutup, pintu kesempatan tertutup, pintu jawaban doa, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan, semua tertutup. Bagaimana caranya kita mengatasi?
Apakah kita berkecil hati, kecewa, putus asa? Saudara, saya mau beritahukan, kalau kita mengalami akan hal itu, ketuk pintu hati Tuhan dengan berseru, dengan tidak berkeputusan. Berserulah kepadaku. Ketuk pintu hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Kadangkala pintu-pintu itu tertutup. Kita tambah stres, frustasi, putus asa. Bahkan tidak sedikit juga yang bunuh diri. Bahkan ada juga yang notabene anak Tuhan bunuh diri. Karena apa? Karena pintu-pintu kesempatan dan lain-lain sudah tertutup. Saudara, sekali lagi saya katakan, ketuk pintu hati Tuhan, berserulah kepadanya. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia memiliki kuasa. Dia Allah El Shaddai, Allah maha kuasa. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Tidak ada yang dapat membuka. Saudara-saudara yang kekasih, pintu-pintu kesempatan, pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu keberhasilan, pasti Tuhan akan bukakan bagi kita. Penulis Amsal menegaskan bahwa selalu ada masa depan dan harapan bagi orang yang takut akan Tuhan. Bagi orang yang mencari Tuhan, selalu ada masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Bukti orang yang takut akan Tuhan adalah hidup sesuai dengan kehendaknya, ya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus taat. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus mencari keadilan. Dan kita harus hidup dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudara, kalau hal itu ada di dalam hidup kita, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Kalau firman Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, dengan kata lain, kalau hati kita melekat pada Tuhan dan kita sungguh-sungguh mencari Dia, saudara, situasi apapun yang akan terjadi sepanjang tahun ini, atau keadaan sepertinya tidak memungkinkan pintu itu terbuka bagi kita. Tapi saudara-saudara,
Kita tidak perlu takut dan gentar serta khawatir. Karena apa? Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang mencari Dia. Mata Tuhan selalu terarah kepada orang yang berseru kepadanya, kepada orang yang takut kepadanya. Seperti bangsa Israel tadi, bukan? Pada waktu mereka mengetuk pintu hati Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Apakah Tuhan diam? Tuhan membiarkan bangsa yang Dia kasihi itu tenggelam atau kembali ke Mesir? Tidak, saudara. Pada waktu mereka berteriak kepada Tuhan, mengetuk pintu hati Tuhan dengan berdoa tidak berkeputusan, Tuhan bertindak, saudara. Tuhan menyuruh Musa menghadap laut itu dan angkat tangan dengan tongkat, ulurkan ke laut. Apa yang terjadi? Tuhan melakukan mujizat, bukan? Oleh sebab itu, firman Tuhan tadi, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, itu syarat agar Tuhan membukakan pintu berkat bagi kita. Kita tidak usah khawatir, takut dan gentar. Saudara-saudara, sekalipun dunia penuh dengan gejolak dan berbagai krisis yang melanda bangsa kita, sekalipun banyak orang yang mungkin tidak menyenangi kita, tapi jika Tuhan membukakan pintu-pintu berkat bagi kita, tidak ada kuasa manapun yang mampu menghalangi. Tidak ada siapapun. Ingat tadi Wahyu 3 ayat yang ke-7. Apabila Ia membukakan pintu-pintu berkat, pemulihan dan lain sebagainya, Dia akan membukakan terhadap saudara. Mungkin saudara sedang terlilit macam-macam persoalan, ya, melekatlah kepada Tuhan. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Firman-Nya harus ada di dalam kita, dan Kristus ada di dalam hidup kita. Maka kita tidak perlu khawatir. Tuhan mampu mencurahkan apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, walaupun kita masih bingung dan meraba-raba apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini, kita tidak usah takut. Andalkan Tuhan selalu. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka pintu berkat, pintu kesempatan, pintu keberhasilan, pintu kesembuhan pasti akan terbuka bagi saudara. Maukah saudara? Amin. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk lawatan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan,
supaya kami hanya mengandalkan Engkau. Kami mencari Engkau, mengutamakan Engkau. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami senantiasa mencari keadilan Tuhan. Dan kami berikan kerendahan hati kepada kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, supaya pintu berkat itu terbuka bagi kami, bagi keluarga kami, bagi jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja kami GKMI Eklesia. Tolonglah ya Tuhan, Engkau mengerti setiap permasalahan Tuhan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau tahu Tuhan pergumulan mereka, baik pribadi juga keluarga. Mari Tuhan tolonglah supaya Engkau bukakan pintu berkat bagi mereka Tuhan. Jangan biarkan Engkau menutup pintu itu Tuhan. Tolong Tuhan, kami rindu supaya mereka mau mencari Engkau Tuhan, agar mereka boleh mengalami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau berkati gereja kami sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau memberkati setiap program-program dari gereja kami Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan melalui jemaat-Mu lewat gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan Tuhan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau pimpin mereka Tuhan sampai mengakhiri tahun ini lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman, kami persembahkan firman-Mu. Haleluya. Amin.